Ya, halo. Ketemu lagi ya bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini ya, saya akan petik daun bawang dan juga akan petik cabai sekaligus pemupukan tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah. Oke, sebelum kita lihat aktivitasnya, tonton sampai selesai agar teman-teman mendapat manfaat dan juga tidak rugi untuk menonton video kali ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya. Ini aktivitasnya Dunia Tani ya. Bercocok tanam, berkebun di perkarangan belakang rumah dengan cara alami, tentunya sehat ya. Tidak ada unsur kimia yang dimasukkan dalam kebun mini ini teman-teman ya. Oke, untuk daun bawang ya, daun bawang Dunia Tani ini yang sudah lama sekali saya pertahankan ya. Ini menanamnya waktu musim kemarau awal ya. Sampai sekarang sudah memasuki musim penghujan, musim hujan lagi ini ya teman-teman ya. Banyak-banyaknya hujan itu ya. Tapi tetap saja daun bawang Dunia Tani tumbuh dengan subur, tidak ada masalah ya, meskipun di awal musim hujan masuk itu terkena penyakit yaitu moler teman-teman ya. Tapi ya alhamdulillah sudah normal lagi ya. Karena apa? Saya sering menaikkan tanah yang ada di paritan bedengan. Gitu ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya air hujan itu langsung turun ke bawah, tidak menggenang. Ya teman-teman ya. Oke. Dan yang ini baru umur 1 bulan teman-teman, daun bawang yang ini ya. Jadi ini penanamannya ya mau memasuki musim hujan kalau sebelah sini. Tuh, seperti ini ya, kita panen daun bawangnya ya, kita petik. Jadi pemetikannya itu tidak langsung dicabut ya teman-teman ya. Sayang, untuk daun bawang ini ada 2 metode panennya teman-teman. Yang pertama daunnya saja yang kita ambil, yang kedua itu batangnya sama batangnya ya. Kalau sama batangnya itu namanya bukan daun bawang ya. Kalau daun bawang cara pemanenannya memang daunnya saja, tapi kalau batangnya itu beda teman-teman ya. Oke. Nah, sudah menunjukkan ini ya teman-teman ya, untuk daun bawangnya itu sudah ada perkembangannya ya. Setelah di beberapa hari yang lalu itu ya, saya mengaplikasikan dengan pupuk POC itu sudah selang 1 minggu yang lalu ya, dan juga abu bakaran kayu. Nah, untuk saat ini saya akan panen ya, panen dulu. Kita panen dulu ya daun bawang, dan juga nanti akan saya panen cabenya teman-teman ya. Saya petik cabenya. Oke, untuk tanaman ini adalah sawi yang ada di perkarangan belakang rumah, sudah menunjukkan kegemoannya teman-teman ya. Itu bisa dilihat ya. Oke, bagi warga perkotaan ya yang hobi menanam, boleh simak video kali ini agar teman-teman bercocok tanamnya itu tidak gagal ya. Sebenarnya simpel sekali untuk bertani bercocok tanam, apalagi warga-warga perkotaan ini yang hobi menanam di perkarangan ya, maupun di belakang rumah maupun di depan rumah ya, bisa juga di teras rumah itu kan ya. Oke, ini saya kasih tunjuk ya pada teman-teman maupun sahabat tani. Ini tanaman cabai Dunia Tani, hanya 1 batang tapi buahnya sangat luar biasa ya. Jadi kuncinya bercocok tanam itu ada pada medianya, pada tanahnya. Kalau tanamannya kelihatan subur seperti ini, berarti tanah kita itu sehat teman-teman ya. Makanya kenapa tanah Dunia Tani yang ada di perkarangan belakang rumah ini itu terlihat seperti kompos, karena rajin menggunakan pupuk POC dan juga bahan-bahan organik, dan juga mulsa dari bahan organik ya. Bisa dilihat di video sebelum-sebelumnya ya, mulsa organik seperti apa, pupuk POC seperti apa, itu ada di video-video sebelumnya. Untuk pembuatannya juga sangat simpel, sederhana, dan tidak ribet, tidak memakai bahan aktif apapun maupun penambahan bakteri, itu tidak teman-teman ya. Cukup menggunakan gulma dan juga air itu saja, dan sisa-sisa
tanaman ya, ranting, daun maupun buah cabai yang sudah busuk itu juga saya masukkan dalam POC. Oke, dari sini bisa diambil titik poin dan sisi positif pada video kali ini ya teman-teman ya. Khususnya bagi warga perkotaan ini kan yang hobi-hobi menanam ya. Ya semua kalangan saja yang hobi menanam pasti ya. Apalagi sahabat-sahabat tani maupun teman-teman yang tidak mempunyai lahan tapi ingin menanam, boleh dilihat ya video kali ini supaya apa? Agar teman-teman tuh bisa terobati itu ya, untuk meskipun tidak bisa menanam di perkarangan maupun di lahan. Oke, langsung saja ya. Ini setelah kita petik, kita panen, itu kita langsung melakukan pemupukan yang sederhana tapi hasilnya juga maksimal ya. Bisa dilihat ya, tanahnya itu memang seperti kompos, tapi ini sebenarnya tidak menggunakan kompos. Jadi ada beberapa video-video dunia tani itu yang berkomentar, Pak itu medianya itu kompos atau tanah, itu kan ya. Jawabannya adalah tanah teman-teman. Tanah murni, tidak ada kompos, tidak ada pupuk dasar juga tidak ada ya. Kohemun tidak ada di sini ya, hanya menggunakan tanah biasa dan juga mulsa-mulsa dari organik itu saja. Jadinya seperti kompos. Intinya semua tanaman itu ya, sebenarnya kalau kita bertani bercocok tanam itu intinya pada tanahnya teman-teman ya. Kalau tanahnya itu bagus, hitam seperti ini, itu tanaman juga akan subur. Nah, perlu digarisbawahi juga kalau tanah hitam itu belum tentu subur. Karena ada ya di lahan perkarangan dunia tani yang di lahan terbuka 10 kali 5 meter itu pun awalnya juga tidak subur meskipun tanahnya hitam ya. Tapi ya sekarang sudah dikendalikan dengan tanaman orok-orok, itu sudah aman. Sekarang sudah saya tanami jagung ya. Di video 2 hari yang lalu sudah saya kasih tunjuk juga pada teman-teman di 10 hari AST seperti apa jagungnya, dan juga pemupukan menggunakan pupuk POC juga. Itu hal yang pertama saya menanam jagung ya. Ya enggak pertama ya, yang kedua juga teman-teman ya. Yang pertama memang gagal karena memang tanahnya belum jadi sempurna. Dan sekarang ya sudah diaplikasikan dengan pupuk POC, dengan tanaman pembenah tanah. Ya insya Allah nanti jagungnya seperti apa ya dilihat bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, seperti ini semuanya saya pupuk dengan POC. Jadi untuk pupuk POC ini saya campur dengan air lagi ya teman-teman ya. Karena di musim penghujan ini hanya sedikit saja yang saya gunakan untuk pupuk POC nya, lebih banyakkan airnya saja. Tuh. Beda di musim kemarau ya teman-teman ya. Kalau musim kemarau biasanya tanaman itu membutuhkan nutrisi yang sangat luar biasa, air yang sangat luar biasa, makanya biasanya saya menggunakan pupuk POC itu lebih banyak dan lebih sering. Kalau di musim penghujan ini lebih seringnya seharusnya itu menggunakan abu bakaran kayu. Oke, ini tanaman cabai saya yang awalnya itu terlindungi oleh tanaman oyong ya teman-teman. Sekarang sudah ada buahnya, sudah subur ya, dan tidak ternaungi oleh tanaman oyong lagi karena tanaman oyong sudah saya bikin pupuk. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Video kali ini bisa menginspirasi teman-teman, khususnya bagi warga perkotaan yang hobi menanam ataupun yang tidak bisa menanam, bisa terobati melihat ini ya, video ini teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai ya. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman dan semua kalangan, terutama di berbagai ini ya, generasi muda, generasi Z zaman sekarang ya. Karena memang sekarang mirisnya apa, petani di Indonesia itu kekurangan petani muda. Anak muda-muda ini banyak yang enggan bertani gitu ya. Sebenarnya kalau bertani itu untungnya lebih besar teman-teman ya, kalau kita bisa menerapkan secara alami. Tapi kalau kita menggunakan kimia ya tahu sendiri ya, pasti akan dipermainkan. Pupuk semakin mahal teman-teman ya kalau kita menggunakan pupuk sintetis. Tuh. Oke, intinya dalam bertani, dalam berkebun itu adalah di pengolahan tanah saja, jangan konsen ke pupuknya.
fokus saja ke pengolahan lahan, pengolahan tanah, nanti hasilnya akan luar biasa. Oke, itu saja saya bagikan, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya, tentang pertanian ya, maupun di perkarangan belakang rumah maupun di lahan terbuka. Oke, saya akhiri video kali ini. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa, dan jangan lupa ya, selalu tebar kebaikan. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.